1866. Si Pitung memiliki nama asli Ahmad Nitikusuma, anak dari pasangan Bang Piung dan Mak Pina. Si Pitung semasa kecil bersekolah di Pondok Pesantren Haji Naipin, tempat ia dididik dengan pendidikan agama yang kuat sambil belajar ilmu bela diri. Suatu hari, si Pitung yang masih berusia sekitar 15 tahun ditugaskan oleh sang ayah untuk menjual seekor kambing hasil ternak keluarga di pasar Tanah Abang. Setelah berhasil menjualnya, ia berjalan pulang dengan perasaan bangga dan tak sabar untuk memberitahu sang ayah. Malang beribu malang, ia dihadang oleh komplotan Belanda dan Tionghoa yang dijuluki sebagai centeng. Mereka merampas uang sebesar puluhan gulden yang didapatkan si Pitung dari hasil penjualan kambing. Ia pulang dengan tangan kosong dan hati sedih. Hati si Pitung geram sekali rasanya. Sore ini, ia kembali melihat kesewenang-wenangan para centeng Babah Lim. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babah Lim menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babah Lim mempekerjakan para centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher. Si Pitung bertekad, ia harus melawan Babah Lim dan centeng-centengnya. Untuk itu, ia berguru pada Haji Naipin, seorang ulama terhormat dan terkenal berilmu tinggi. Haji Naipin berkenan untuk mendidik si Pitung karena beliau tahu wataknya. Ya, si Pitung memang terkenal rajin dan taat beragama. Tutur katanya sopan dan ia selalu patuh pada kedua orang tuanya, yaitu Pak Piun dan Bu Pina. Beberapa bulan kemudian, si Pitung telah menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakan ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menggunakannya untuk menindas orang lain." Si Pitung mencium tangan Haji Naipin lalu pamit. Ia akan berjuang melawan Babah Lim dan centeng-centengnya. "Lepaskan mereka!" teriak si Pitung ketika melihat centeng Babah Lim sedang memukuli seorang pria yang melawan mereka. "Hei anak muda, siapa kau berani menghentikan kami?" tanya salah satu centeng itu. "Kalian tak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa kalian. Kalian adalah para pengecut yang bisanya hanya menindas orang yang lemah." Pemimpin centeng itu tersinggung mendengar perkataan si Pitung. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang si Pitung. Namun, semua centeng itu roboh terkena jurus-jurus si Pitung. Mereka bukanlah lawan yang seimbang baginya. Mereka lari terbirit-birit termasuk pemimpinnya. Sejak kejadian dengan para centeng Babah Lim, si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi rakyat jelata. Ia tak tahan menyaksikan kemiskinan mereka dan ia muak melihat kekayaan para tuan tanah yang berpihak pada Belanda. Suatu saat, ia mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya. Mereka merampok rumah orang-orang kaya dan membagikan hasil rampakan itu pada rakyat jelata. Sedikit pun ia tak pernah menikmati hasil rampakan itu. Rakyat jelata memuji kebaikan hati si Pitung. Sebaliknya, pemerintah Belanda dan para tuan tanah mulai geram. Apalagi banyak perampok lain yang bertindak atas nama si Pitung. Padahal mereka bukanlah anggota si Pitung. Pemerintah Belanda akhirnya mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Meskipun menjadi buronan, si Pitung tak gentar. Ia tetap merampok orang-orang kaya dengan cara berpindah tempat agar tak mudah tertangkap. Kesal karena tak bisa menangkap si Pitung, akhirnya pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik. Mereka menangkap Pak Piung dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Hein mengumumkan bahwa kedua orang tersebut akan dihukum mati jika si Pitung tak menyerah. Berita itu sampai juga ke telinga si Pitung. Ia tak ingin ayah dan gurunya mati sia-sia.
Ia lalu mengirim pesan pada Scott Hand. Si Pitung bersedia menyerahkan diri jika ayah dan gurunya dibebaskan. Scott Hand menuruti permintaan si Pitung. Pak Piyung dibebaskan, tetapi Haji Naipin tetap disandera sampai si Pitung menyerahkan diri. Akhirnya si Pitung muncul. "Lepaskan Haji Naipin dan kau bebas menangkapku," kata si Pitung. Scott Hand menuruti permintaan tersebut. Haji Naipin pun dilepaskan. "Pitung, kau telah merasakan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum mati," kata Scott Hand. "Kau tidak keliru. Bukankah kau dan para tuan tanah itu yang meresahkan banyak orang? Aku tidak takut dengan ancamanmu," jawab si Pitung. Sudah mau mati, masih sombong juga. "Pasukan, tembak dia!" perintah Scott Hand pada pasukannya. Pak Piyung dan Haji Naipin memprotes keputusan Scott Hand. "Bukankah anakku sudah menyerahkan diri? Mengapa harus dihukum mati?" ratap Pak Piyung. Namun Scott Hand tak peduli. Suara rentetan peluru itu pun memecahkan kesunyian. Tubuh si Pitung roboh bersimbah darah terkena peluru para prajurit Belanda. Pak Piyung dan Haji Naipin sangat berduka. Mereka membawa pulang jenazah si Pitung lalu menguburkannya. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang-orang yang mengelilingi pemakamannya dan mendoakannya. Meskipun ia telah tiada, ia tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Sekian doa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun.